Hmm. Oke, kita mulai aja ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Sini sudah ada 7 orang. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya. Malam ini kita melanjutkan topik yang kemarin tentang keterampilan fungsional untuk membahas masalah Office PowerPoint ya. Nah, saya cuma ingin mereview dulu beberapa hal yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu kita mengenal beberapa produk Office gitu ya. Kemarin ada apa aja? Ayo coba, siapa yang ingat? Yang pertama apa? Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Yang kedua ada Microsoft Office, Excel. Kemudian ada Microsoft Office PowerPoint yang akan kita pelajari. Kok besar sendiri? Kok jadi besar sendiri? Bentar. Maaf, kepencet. Nah, ada Microsoft Office Publisher. Ayo, kemarin saya minta maaf, kemarin Publisher itu bukan untuk yang web, tapi Publisher itu untuk yang jika teman-teman mau mencetak atau membuat misalkan poster atau apa yang buat cetak-cetak, itu pakai Microsoft Publisher. Kemudian ada lagi apa? Microsoft Office OneNote gitu ya, untuk fungsinya untuk sebagai diary online. Betul Mbak Santi. Kemudian apalagi yang terakhir yang kemarin kita ketahui, Microsoft Office Outlook. Betul Mbak Santi, benar, sip. Outlook untuk apa? Untuk email klien ya, untuk email klien. Nah, itu untuk yang pertama, mengenal beberapa produk Microsoft Office. Kemudian ya betul. Kemudian kita sudah mengetahui kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Jadi teman-teman dulu juga sudah belajar tentang Microsoft PowerPoint, tapi kita di sini mulai mungkin general dulu ya. Jadi biar teman-teman yang lain, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru atau bagaimana gitu ya. Jadi kita mulai aja biar sama gitu ya. Nggak apa-apa, Mbak Risa nomor 16. Oke, sip. Nah, ada lagi Mbak Risa, terus siapa lagi? Toxpool ini ya. Toxpool. Oke. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9. Oke, gak apa-apa, sip. Ini ada Mbak Natalia. Mbak Natalia itu nomor 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Natalia nomor 40 ya, bener ya? Oke, sip. Ini udah. Terus kemudian mengetahui kegunaan Microsoft PowerPoint udah ya. Kemudian mengetahui cara mengaktifkan PowerPoint juga pasti teman-teman sudah bisa. Kemarin ada Mbak Ayu Mas Ayu. Bagaimana tuh Mbak Ayu Mas Ayu, datang nggak tuh? Datang nggak hari ini? Belum datang ya. Tapi teman-teman sudah tahu ya, sudah bisa semua ya untuk mengaktifkannya ya. Jadi untuk malam ini teman-teman bisa langsung sekaligus mencoba, karena nanti kita sudah ada slide-nya yang langsung kayak semacam praktek gitu ya. Jadi bisa langsung. PowerPoint untuk presentasi, Mbak Risalia.
Untuk presentasi Mbak Rizali ya. Kemarin untuk presentasi. Lupa ya. Untuk presentasi. Jadi teman-teman kalau ingin presentasi biar apa yang dipresentasikan itu menarik, terus interaktif, terus kemudian yang audiensnya itu atau pendengarnya itu bisa langsung jelas, itu bisa menggunakan tools namanya Microsoft Office PowerPoint. Ya, kemudian untuk mengenal beberapa tools yang Microsoft PowerPoint yang di atas ya, toolsnya ya. Kemarin ada ribbon tabs juga, ada office button juga, teman-teman sudah lihat. Terus kemudian untuk ribbon tabsnya kita sudah belajar beberapa ya. Jadi ada home, kemarin home, ada isinya clipboard, ada generalnya di home tuh untuk general. Kemudian ada insert. Nah, kalau kita insert berarti teman-teman langsung ingat bahwa insert adalah memasukkan, berarti kan gitu ya. Berarti kita memasukkan dari luar atau membuat sesuatu. Misalkan image ya, kemudian video, suara, kemudian membuat tabel dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada ribbon tabs yang desain ya. Yang desain ini untuk mendesain, jadi ada template dan sebagainya, itu masuk ke desain. Salah. Nah, ini desain. Chartnya di mana ya? Ini. Ini desain ya. Aduh, jelek banget. Ya, ini desain. Nah, yang kemudian berbeda dengan office yang lain, di sini ada tab ribbon tab yang untuk animasi. Jadi ada animasi nih, animasi. Nah, animasi ini di ribbon tabs-nya itu toolsnya khusus untuk animasi-animasi. Jadi ada perpindahan transisi antar slide itu di ribbon tab animasi ini. Jadi perpindahannya misalkan ke atas atau menghilang atau mengecil atau dari bawah dan sebagainya, itu teman-teman carinya di tabs animasi. Nah, ada beberapa yang belum. Ini ada slideshow, ada review dan view. Ini akan kita tambahkan gitu ya, akan tambahkan untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini hanya untuk review yang kemarin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tambahan untuk yang pertemuan kemarin yang tab ini ya. Jadi untuk ribbon tab yang slideshow. Nah, slideshow ini ketika teman-teman sudah selesai semua, sudah selesai PowerPoint-nya, sudah selesai yang akan dipresentasikan, maka sudah saatnya untuk mempresentasikan gitu ya. Maka teman-teman langsung masuk ke slideshow ini. Jadi tab slideshow. Nah, di slideshow itu ada banyak button gitu ya, banyak tombol. Nah, ada start slideshow. Nah, start slideshow itu bisa langsung sekarang. Ada bisa yang mulai dari awal. Ada yang mulai dari slide yang sudah terbuka saat itu. Misalkan kita punya beberapa slide. Slide sini teman-teman sudah paham ya slide ya. Saya bilang slide ini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kita punya beberapa halaman gitu ya, halaman presentasi. Misalkan ada 10 halaman, maka biasanya teman-teman ngomongnya 10 slide gitu ya. Ada 10 slide. Nah, di start slideshow ini di ribbon tab slideshow itu ada yang kita bisa mulai dari awal. Jadi mulai dari nomor 1. Tapi bisa juga teman-teman yang mulai dari nomor 5. Yang nomor 1 sampai nomor 4 itu nggak butuh gitu, misalnya langsung nomor 5 kita menunjukkan langsung ini presentasi saya mulai dari awal, dari sini gitu ya. Kemudian ada tab-tab yang lain, ada monitor ya, bisa dilihat gitu ya. Oke, terus untuk ribbon tabs review ini untuk proofing. Jadi teman-teman misalkan menuliskan, ini kalau di sini lebih ke arah bahasa Inggris gitu ya, lebih ke arah bahasa Inggris. Makanya dia punya proofing. Jadi apakah bahasa yang teman-teman gunakan ini sudah benar apa enggak, sudah sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang benar apa enggak, sesuai dengan grammar yang benar apa enggak gitu ya. Itu di tab review. Ada komen. Nah, jadi ya komen ini salah satu hal yang membantu kita gitu ya. Ada tab komen ini, komen. Ntar ini komen.
Komen. Kenapa kok membantu? Karena ketika kita mempresentasikan sesuatu, iya silakan Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Kenapa Mbak Dinda? Mbak Dinda raise a hand. Silakan Mbak Dinda. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, saya lanjut ya. Nah, komen ini sangat berguna sekali ya ketika kita mempresentasikan sesuatu, karena biasanya kita memiliki catatan gitu ya. Kita memiliki catatan kecil kita gunakan untuk supaya kita ingat apa yang akan kita katakan gitu ya. Nah, di PowerPoint ini mereka sudah menyediakan itu. Jadi di komputer akan terlihat komennya bahwa slide ini akan mengatakan apa sih gitu ya. Jadi teman-teman ingat. Tapi hanya komennya jangan panjang-panjang supaya teman-teman langsung ingat gitu ya. Tapi komen ini tidak akan terlihat ke audien, ke pendengar. Nah, itu biar kita tidak kagok, tidak tidak keluar keringat dingin. Nah, gitu Pak. Maksudnya gimana? Maksud yang komen ini maksudnya ya. Kita sendiri yang ngasih komen. Jadi misalkan gini. Jadi Mbak Wawat menyiapkan sebuah presentasi gitu ya, Nah, biasanya biar tidak lupa, maka di setiap presentasi itu Mbak Wawat ini menuliskan komen bahwa di slide ini saya akan mengatakan hal ini gitu ya. Di slide berikutnya saya akan mengatakan hal ini gitu ya. Karena di PowerPoint, di slide itu kan teman-teman hanya menuliskan poin-poinnya saja kan. Tapi lebih detailnya kan teman-teman bisa betul dikasih note, tambahan catatan ya, betul. Supaya kita ingat dan lebih jelas. Teman-teman misalkan di luar itu, misalkan gini. Contohnya teman-teman di satu slide akan mengatakan bahwa tentang imigrasi misalkan gitu, imigrasi penduduk misalkan gitu ya. Nah, di tentang imigrasi penduduk Indonesia. Terus di komen itu teman-teman menambahkan catatan bahwa di imigrasi dunia itu sekian. Jadi Indonesia adalah berapa persen dari imigrasi dunia gitu misalkan. Ini contoh aja. Paham ya Mbak ya? Kemudian untuk compare ini adalah untuk membandingkan file satu dengan file yang lain. Itu di tabs compare, di tabs review. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, terus tab view. Nah, di tab view ini ada sedikit perbedaan antara OpenOffice, sorry. Saya ngomongnya OpenOffice. Jadi OpenOffice itu salah satu Office tapi free gitu ya. Sorry. Jadi di tab view ini di PowerPoint ada presentation view. Mbak Siti Aminah hadir ya? Mbak Siti Aminah itu nomor 18 bener ya? Siti Aminah. Nah, di tab view ini ada presentation view. Nah, di presentation view ini teman-teman bisa melihat seluruh presentasinya. Tapi di bedanya di PowerPoint 2007 dan PowerPoint 2013 itu di presentation view ini itu teman-teman punya slide master. Slide masternya kan kalau di 2007 slide masternya dimasukkan ke presentation view. Tapi kalau 2013 dipisah gitu ya. Tapi sama saja. Betul. Grid line itu rule sama grid line itu di mana itu? Oh, yang ini ya, show height. Jadi gini. Jadi kalau teman-teman buat Waalaikumsalam. Oke, sip, sudah catat. Rule sama guideline itu misalkan teman-teman buat diagram atau bagan gitu ya.
Nah, rule itu apa? Rule itu penggaris kan ya, penggaris. Kalau grid line itu apa? Grid line itu garis yang kotak-kotak itu loh, garis yang kotak-kotak itu ya. Jadi bisa diklik gitu ya. Nanti kelihatan garisnya kotak-kotak. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk supaya kita tahu persis apa yang kita gambar itu benar gitu ya. Contohnya misalkan kita ingin membuat garis sepanjang 10 cm gitu ya. Maka susah kan kita masa ngukur pakai penggaris terus ditempelkan di monitor kita kan, susah kan gitu kan. Nah, kita pakai ruler penggaris. Nah, gitu. Pakai ruler penggaris itu supaya tahu oh sekarang sudah betul ini sepanjangnya garis kita adalah 10 cm gitu. Nah, terus untuk grid line ini itu grid line biasanya digunakan untuk acuan gitu ya. Acuan misalkan kita punya 2 kotak gitu ya. Kita menggambar 2 kotak di presentasi kita gitu ya. Nah, kotaknya itu pinginnya kita tuh lurus gitu ya antara kotak pertama dan kotak kedua gitu ya. Maka kita gunakan grid line ini untuk acuan karena grid line ini bentuknya kotak-kotak gitu ya. Tapi tidak akan terlihat ketika teman-teman memulai presentasi gitu kira-kira. Begitu. Ada yang kurang jelas? Jelas ya, Mbak Wapat ya, Mbak Watini. Sip. Untuk zoom sudah oke. Untuk grayscale dan color ini teman-teman pasti sudah tahu. Tinggal ganti warna-warna gitu ya. Terus untuk window ini teman-teman ada apa namanya, windownya jadi cascade, split dan sebagainya itu. Jadi jadinya apa? Terpisah gitu ya. Terpisah. Nanti bisa kelihatan semuanya. Bisa dicoba sendiri gitu ya. Untuk windownya ini. Jadi ketika teman-teman klik windownya bagaimana, nanti pinginnya cascade atau split atau bisa pindah ke presentasi yang lain cepat, lebih cepat gitu ya. Enggak lebih cepat sih, biasa aja sih. Gitulah intinya kira-kira. Oke, ada yang lain? Ini untuk tambahan yang kemarin ya, untuk yang tambahan yang kemarin ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini outline kita hari ini. Jadi apa yang ingin saya bahas adalah yang pertama kita membuat langsung slide presentasi. Mbak Suti Ramawati sudah tadi ya. Langsung membuat slide presentasi. Jadi teman-teman yang sudah punya Office, kenapa Macros? Macros itu gini. PowerPoint atau Microsoft Office itu menyediakan Macros itu bentuknya script. Script itu apa ya? Jadi kita bisa membuat presentasi itu sesuai dengan kita, tapi melalui bahasa kayak semacam bahasa pemrograman gitu loh. Teman-teman tahu bahasa pemrograman apa enggak? Paham apa atau tahu lah, minimal bahasa pemrograman. Enggak. Apa ya? Atau gini deh. Tahu tapi nggak paham banget. Ya intinya gini. Jadi gini. Macros itu kayak semacam modul gitu ya, modul tambahan. Nah, modul tambahannya itu bisa kita buat, bisa orang lain yang buat gitu ya, Mbak Dinda ini raise hand terus ya? Ada apa Mbak Dinda? Bisa ada yang mau tanya? Enggak ya? Acknowledge tuh. Dikasih nama sendiri, bukan dikasih nama sendiri. Jadi Macros itu bisa kayak modul, tapi modulnya ini bisa terserah kita. Misalkan modulnya otomatis dari slide pertama langsung pindah ke slide 10 otomatis gitu. Itu dari Macros itu bisa di setting seperti itu, tapi melalui bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa ya? Saya bingung nih, mencari analoginya. Teman-teman tahu
apa ya? Iya, mudeng ya, sudah mudeng. Oh ya sudah, kalau gitu saya bingung mencari analoginya supaya gampang dicerna. Nah, ya. Oke, ada yang lagi yang tanya atau ada yang kurang paham tentang makros? Nanti kalau kurang paham saya tak cari analoginya lebih gampang. Apa ya? Saya bingung soalnya. Oke ya, mudeng ya. Oke, ini outline-nya kita ya. Berarti pertama kita ingin membuat slide presentasi minimal gitu ya. Salah satunya bisa macam-macam, bisa terserah kita. Makros itu bisa terserah kita. Jadi misalkan animasinya bisa berubah sesuai dengan keinginan kita, itu bisa pakai makros. Atau bisa pada pada waktu tertentu kita akan mengeluarkan lagu misalkan, itu bisa juga. Atau membuat otomatis apa ya istilahnya ya, gambar itu mengecil gitu misalkan, itu bisa juga pakai makros. Jadi makros itu lebih fleksibel gitu ya. Kita bisa melakukan apapun di PowerPoint gitu. Ya intinya kita bisa melakukan apapun dengan makros. Ya gitulah intinya. Oke ya, intinya itu intinya. Sip. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Oke. Sip. Sekarang yang pertama itu ya, kita akan membuat slide sederhana gitu ya. Kemudian mengetahui cara menyimpan file, kemudian menyimpan file dalam format yang lain gitu ya. Nah, untuk membuat slide ini teman-teman bisa langsung mencoba, silakan. Ini di sini saya menggunakan OpenOffice lagi. PowerPoint 2013. Nanti tampilannya mungkin bisa sedikit berbeda jika teman-teman menggunakan PowerPoint 2007, tapi intinya sama gitu ya. Ini nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah nanti gampang kan, ini tinggal klik di file itu tab file itu ya, di ribbon tab file. Nanti ada terus pilih new. Nanti langsung bisa langsung seperti ini, kosongan seperti ini gitu ya. Tapi meskipun kosongan, teman-teman juga bisa langsung pilih yang ada template-nya, terserah teman-teman. Boleh, silakan. Mbak Santi silakan. Di Zoom tulisannya gak jelas. Maksudnya bagaimana? Di Zoom apanya yang di Zoom? Gambarnya. Oh ya, gini. Gambar itu tulisannya apa gambarnya? Maksudnya di layar. Data yang tadinya di D mau dipindah ke C itu bisa otomatis semua ndak, atau harus satu persatu? Bisa otomatis semuanya, bisa otomatis bisa semua. Jadi kita tinggal melakukan seleksi apa data yang kita ingin pindah, kemudian di Ctrl C langsung pindah ke C, bisa otomatis, bisa semuanya. Bisa. Jawabannya bisa. Kata Boros, kalau disimpan di D, kalau lebihnya rusak bisa hilang semua. Disimpan di C itu maksudnya, bukan di D. Oke, Mbak Awin Mu'alifah ya. Oke, sip. Mbak Awin Mu'alifah nomor 4 ya, betul ya? Nomor 4 ya. Gini Mbak Santi, jadi Oke. Setahu saya gini, mungkin kata-katanya kebalik. Jadi kalau teman-teman
membuat file menginstal Windows gitu kan, biasanya di C. Nah, di C itu untuk semua sistem. Jadi teman-teman akan, jika teman-teman menyimpan file di C dan sistemnya rusak, maka teman-teman akan susah untuk mengambil filenya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngasihnya file to di D, maka ketika sistemnya rusak, drive D-nya itu masih ada gitu ya, masih dapat diakses gitu ya, sehingga teman-teman tidak perlu mengambil file yang dari tempat yang rusak, jadi tempatnya masih bisa diakses gitu ya, intinya seperti itu. Oke, nanti bisa dibantu kok. Ya betul, di D atau di E atau di F gitu misalkan, pokoknya selain di C gitu ya, supaya aman datanya. Betul. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Jadi mestinya disimpannya di D. Nggak mestinya. Sebaiknya. Nah, sebaiknya, nggak mestinya. Ya, sebaiknya. Mestinya. Ya, mestinya boleh juga sih. Oke. Oke ya, lanjut ya teman-teman ya. Sip. Iya, sama aja. Oke, nah gimana cara menambah slide? Mungkin teman-teman sudah tahu semua gitu ya. Tapi kalau mengacu pada tab-tabnya gitu ya, maka teman-teman akan masuk ke tab Tab home ya. Tab home, kemudian pilih slide yang sectionnya itu slide, terus pilih new slide. Nah, di new slide ini teman-teman bisa punya banyak pilihan gitu ya. Jadi ada yang title slide. Title slide ini apa? Title slide ini adalah slide yang biasanya berada di awal. Makanya itu namanya title slide. Sebuah presentasi itu adalah mempresentasikan ide kita. Nah, ide kita itu biasanya punya judul kan gitu ya. Supaya sebelum kita ngomong, teman-teman audiens itu atau pendengar itu akan melihat dulu judulnya apa yang akan dipresentasikan kan gitu kan. Nah, itu betul gunanya untuk judul. Nah, judulnya di title slide ini gitu ya, di title slide ini. Ini title slide gitu ya. Nah, kemudian habis itu bisa juga pilih yang lain, pilih yang title and content. Title and content ini biasanya yang sekarang ini saya buka ini ya, title and content ini biasanya kontennya punya title, punya judul. Jadi setiap slide, kalau subtitle yang mana subtitle? Ada ya subtitle ya? Subtitle itu bagian dari title, bagian dari judul gitu ya. Jadi punya judul besar dan judul kecil. Nah, judul kecilnya apa? Ada berapa? Itu namanya subtitle. Gitu ya. Itu subtitle. Betul. Ya, itu judul kecilnya. Judul kecilnya misalkan judulnya adalah membuat pisang goreng gitu misalkan ya. Kemudian judul kecilnya membuat pisang goreng menggunakan oven N. Nah, gitu. Itu judul kecilnya biar lebih jelas. Tapi judul besarnya intinya kita akan membuat pisang goreng. Nah, gitu. Kira-kira. Gitu ya. Ini ya, kalau title and content ini yang sekarang ini sedang teman-teman lihat, ada titelnya, ada judulnya, kemudian ada kontennya. Apa isinya kontennya? Nah, isinya kontennya itu pasti harus sama dengan judulnya, gitu ya. Kemudian ada section header. Section header itu misalkan di presentasi teman-teman itu ada bagian-bagian gitu ya. Ada bagian-bagian kayak kemarin itu saya menjelaskan tentang proses terjadinya hujan gitu ya.
terjadinya hujan, ada siklus A. Nah, itu masuk ke section header. Kemudian ketika teman-teman masuk ke siklus B, maka masuk lagi memilih section header untuk slide-nya gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Bisa milih sendiri-sendiri. Teman-teman bisa langsung coba. Nah, sambil mencoba gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Gampang ya. Nah, itu cara menambah yang ada cara menambah slide yang bukan otomatis, yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Kalau teman-teman sama semua, intinya sama. Jadi di PowerPoint itu default itu dasarnya itu ketika kita menambah slide itu otomatis adalah ini title and content. Nah, ini title and content setelah title slide itu. Kegunaannya sama. Kegunaannya beda-beda, makanya mereka punya beberapa hal. Kayak tadi title slide ini digunakan ketika pertama kali gitu ya. Kemudian untuk title and content ini biasanya digunakan di dalam slide-nya teman-teman. Kemudian ketika ada section, ada bagian. Section itu apa sih? Bagian dari presentasi itu masuk ke section header gitu loh. Nah, tapi kalau biasanya kalau kita membuat presentasi sederhana, Mbak Wiwi. Oke, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi kemarin datang nggak ya? Oh, datang ya, Mbak Lala Wiwi ya. Datang ya. Ya, saya ingatnya datang. Sip. Oke. Saya mana saya tadi? Nah, default itu secara otomatis PowerPoint itu akan ada yang raise a hand lagi. Siapa ini? Mbak Dinda Arema raise a hand. Ada yang mau ditanyakan Mbak Dinda? Mbak Dinda mau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Ini secara otomatis menggunakan title slide ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Kalau ganti ketik apa? Kalau ganti ketik kalau duplicate itu berarti slide-nya langsung otomatis terduplikasi, double gitu ya, sama. Karena mungkin isinya sama. Terserah Mbak Wat ini kebutuhannya yang mana. Itu intinya sama, mau yang mana terserah. Intinya sama, membuat slide yang baru, tapi beda-bedanya itu duplicate itu misalkan Mbak Wat ini misalkan punya slide A gitu ya, terus diduplicate maka punya slide A double 2. Nah, terus slide from outlet itu maksudnya dari outlet ini yang dari sini. Nah, kemudian kalau reuse slide itu menggunakan kembali slide yang mana terserah gitu ya, slide mana terserah gitu. Cara cepatnya untuk menambah slide di samping yang slide yang tadi, ya nanti ada presentasinya teman-teman di UT biasanya. Caranya gampang. Jadi seperti ini ya. Ini ada contoh ini, gambar yang ini. Gambar yang ini. Ini ada 3 slide ya. Slide pertama, slide nomor 1, slide nomor 2, dan slide nomor 3 gitu ya. Tapi kita pingin ada slide yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi teman-teman tinggal arahkan saja mouse
ke tengah-tengahnya antara slide 2 dan slide 3 nanti akan membentuk garis seperti ini, garis ini. Nah, garis ini. Nah, kalau sudah membentuk garis seperti ini, langsung tekan enter aja. Nah, nanti akan otomatis menambah slide di antara slide nomor 2 dan slide nomor 3. Gitu. Sama, misalkan kita akan menambah slide setelah nomor 3. Jadi klik aja setelah nomor 3, nanti akan ada garis seperti ini, gitu ya. Nanti tinggal enter, nanti otomatis menambah. Intinya sama, adalah menambah slide, gitu. Tapi default itu apa? Dasarnya itu sama, menggunakan yang title and content. Outline, outline yang mana ya? Sebentar. Saya soalnya nggak buka PowerPoint, jadinya nggak lihat langsung. Bentar, saya tak cari komputer sebentar ya. Outline ini sebelah mana ya? Di sebelah slide ada tulisan outline. Slide. Sebentar. Lagi rekaman soalnya. Outline. Kalau nggak salah outline itu yang sebentar. Bahasa Mandarin Hede ya? Oh, hede ya. Nanti tak lihat ya. Nanti bisa langsung tak jawab di Facebook misalkan gitu ya. Saya nggak bawa laptop yang lain masalahnya. Ini kalau tak buka di sini nanti rekamannya ada itu slide yang terbuka nanti. Gitu ya, oke ya. Nanti ditanyakan aja, oke? Sip. Tanyakan lagi yang outline ya. Oke. Kalau yang untuk menambah slide seperti ini gampang ya, sudah tahu ya teman-teman ya. Sip. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah bagan gitu ya, membuat bagan. Bagan itu kayak semacam gambar-gambar gitu ya. Nah, caranya ada dua hal. Yang pertama adalah misalkan kita membuat bagan pengurus organisasi misalkan gitu ya, pengurus organisasi gitu ya. Yang pertama kita bisa membuat dengan menggambar sendiri. Jadi teman-teman langsung milih tab insert, kemudian pilih shape. Ya. Di shape itu banyak sekali. Betul, kayak bikin undangan, betul. Banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa membuat bagan atau apa istilahnya, susunan untuk pengurus organisasi misalkan gitu ya. Susunan untuk pengurus organisasi. Misalkan kita menggunakan kotak-kotak ini misalkan ya. Kelihatan nggak nih kotak-kotak kecil ini? Nah, menggunakan kotak-kotak. Jadi misalkan kotak, terus ada kotak lagi gitu ya. Kotak lagi gitu ya. Terus disambungkan dengan garis gitu ya. Terus ini ada lagi kotak gitu misalkan, kotak. Ini ada lagi kotak gitu ya. Kotak lagi kotak gitu ya. Nah, kayak gitu. Kita buat gambar sendiri gitu ya. Ntar tak hapusnya. Dung. Aduh, kok kabur semua? Waduh. Bisa nggak? Z. Oke. Untung nggak kabus. Oke, sip. Nah, seperti itu ya nanti ya. Jadi kita buat gambar kotak-kotak dengan apanya yang ketemu. Nah, ini yang kedua adalah menggunakan smart art. Nah, smart art itu lebih banyak lagi dan lebih bagus-bagus, lebih cantik-cantik, lebih indah-indah gitu ya. Sudah dibuatkan oleh
insinyurnya Microsoft yang pinter-pinter gitu ya. Lebih rapi, betul. Jadi yang pertama menggunakan shape atau kita sendiri yang menggambar. Kalau kita sendiri menggambar bisa lebih indah hasilnya. Tapi kalau nggak pinter gambar kalah indah dengan yang smart art gitu ya. Gitu. Nah kalau menggunakan smart art, nah ini setelahnya ya. Contohnya. Nah di smart art itu banyak smart art. Jadi kalau pakai shape bisa sesuka hati kita. Kita bisa mengkreasikan ide-ide kita lebih luas lagi karena tidak terbelenggu dengan yang sudah dibuat oleh insinyurnya Microsoft gitu ya misalkan ya. Nah di smart art ini lebih sudah disiapkan banyak juga aslinya ya, banyak juga gitu ya. Ada list, ada proses, ada cycle, ada hierarki, ada relationship dan sebagainya, ada matrik dan sebagainya gitu ya. Nah kalau kita misalkan membuat, betul, kalau sudah ada di smart art kita mending pakai smart art aja gitu ya. Nah kalau untuk yang tadi kita kan mau buat ini kan, misalkan bagan pengurus harian, bagan pengurus organisasi gitu ya. Maka yang digunakan apa? Ayo. Ini ada list, ada proses, cycle, hierarki, relationship, matrik. Ayo, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Misalkan kita mau buat pengurus organisasi, yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Betul, hierarki bukan hierarki. Hierarki gitu ya, hierarki itu apa? Susunan apa? Level-level gitu ya, hierarki. Nah karena apa? Kumpulan, susunan, susunan, tersusun. Oh salah ketil ya, iya ya. Nah kita pakai yang hierarki ini gitu ya, yang hierarki ini. Nah di hierarki itu misalkan teman-teman langsung coba, nanti banyak juga pilihannya, hierarkinya yang mana gitu ya, mau pilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, banyak, terserah sesuai dengan yang ingin dibuat gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita kembali lagi dengan menggunakan shape tadi. Oke, Mbak Rianti Handayani, Mbak Riri Rianti, nggak apa-apa, sip. Nanti bisa lihat di YouTube-nya aja ya, kalau mau lebih jelas. Sip. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini nggak datang. Yang ini ya, Mbak Kwanami ya, nggak datang ya. Kemarin kan datang ya, tinggal Mbak Kwanami ya. Ini semuanya sudah update kecuali Mbak Konami yang kemarin. Tidak bisa, kalau setahu saya tidak bisa ditambahi kolom. Oh udah bilang ya? Oh ya nanti tak ceknya. Saya tadi belum ngecek, tadi saya cepat-cepat. Gitu. Oke nggak apa-apa kok. Saya cuma tanya aja. Nanti bisa lihat di YouTube ya, teman-teman yang nggak bisa hadir ya. Pakai shape gitu ya. Sip, kita lanjut. Nah ini misalkan kita membuat yang bahkan untuk pengurus harian kita menggunakan yang hierarki tadi ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah di ganti aja, tinggal yang teks ini diganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan nanti ada ketua, terus kemudian wakil 1, wakil 2 gitu misalkan ya. Terus masing-masing punya anggota, misalnya ini anggota 1, anggota 2 gitu ya. Tuh. Nah, kita juga bisa mempercantiknya. Jadi dari desain smart art ini kita bisa pilih. Jadi ketika kita klik di smart artnya, mengecil sendiri itu maksudnya
tiba-tiba mengecil gitu. Ajaib ya. Gimana caranya tiba-tiba mengecil? Maksudnya setelah ngapain, Mbak? Pak, kalau nulis bagan. Oh, maksudnya kecil sendiri itu maksudnya. Oh, paham. Jadi gini. Di teks itu ya, kalau ini kan ada panjangnya nih kan, ada panjangnya sekian gitu ya. Panjangnya apa nih? Kotaknya sekian gitu ya. Nah, bentar biar gampang jelas. Nah, kotaknya itu panjangnya sekian. Kalau teksnya ini cuma 4 seperti ini, maka dia tidak akan mengecil tulisannya. Tapi kalau tulisannya lebih dari 4 gitu ya, maka otomatis tulisan itu akan menyesuaikan dengan panjangnya ini gitu ya, dengan mengecilkan fontnya otomatis gitu. Jadinya kotaknya tidak akan berubah dan tulisannya lebih rapi karena tidak akan keluar dari kotak gitu. Gitu ceritanya ya. Sudah terjawab ya. Nah, ini kita bisa mempercantik kita bisa mempercantik desainnya dari hierarki ini dengan ketika teman-teman klik apa sih? Ya, nanti otomatis mengecil. Otomatis kecil. Soalnya menyesuaikan gitu ya. Betul. Nah, ketika kita ngeklik hierarki ini, maka akan ada tab desain ini. Tab desain sama tab format ini otomatis. Kok jelek. Tab desain dan tab format. Tab desain dan tab format ini. Gunanya apa? Gunanya untuk kita biar bisa milih gaya smart artnya gitu ya, gayanya. Gaya yang bagaimana, stylenya bagaimana. Style itu kan gaya ya, betul ya. Kita ada yang yang flat, ada yang menonjol, ada yang warnanya seperti ini, ada yang warnanya seperti itu. Kita bisa milih, terserah kita gitu ya, yang bagus yang mana gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti warna, bisa nih ada di desain itu ada change color ini, ada change color. Kita bisa ganti warna, misalkan warnanya kok biru padahal kita kan pinginnya yang pinky gitu ya. Jadinya ganti aja pink. Nah, gitu. Ya, betul. Banyak pilihan kalau sudah diklik. Teman-teman bisa langsung nyoba ya. Nah, ini contoh bagan pengurus nama Budi misalkan ya. Bahkan pengurus nama Budi gitu. Jadi ada ketua, ini ketua. Ada wakil. Nanti bentuknya seperti ini jika kita menggunakan smart art gitu ya. Ketua, ini namanya ketuanya karena ini organisasi Budi, organisasi nama Budi, jadinya nama ketuanya Budi gitu ya. Terus kemudian wakilnya juga Budi tapi Budi Raharjo gitu ya misalkan ya. Kemudian ada divisi-divisi gitu ya, divisi-divisi di bawah ketua gitu ya. Ini contoh aja, contoh bagan untuk pengurus organisasi. Iya, ini namanya organisasi nama Budi, jadinya Budi semua jadi ya. Divisi 1 namanya Budi Dharma gitu ya. Kemudian divisi 2 Budi Wongso misalnya gitu ya. Terus kemudian divisi 3 Budi Bekerti gitu ya. Ini Budi semua. Contoh saja. Iya. Ini namanya organisasi Budi, nama Budi gitu ya. Ini contoh saja. Teman-teman bisa coba yang lain gitu ya. Bisa ganti warna. Ini kan warnanya hijau kan. Soalnya menyesuaikan dengan desain template saya, jadinya warnanya hijau juga. Tadi yang contoh yang sebelumnya ini warnanya apa tadi, biru gitu ya, soalnya dasarnya default, jadi warnanya biru. Teman-teman bisa cari yang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau sudah bagan tadi, kita coba untuk membuat tabel. Nah, tabel, kalau teman-teman ingat tabel, maka membuat sesuatu. Nah, akhirnya ingat bahwa tabel membuat sesuatu
langsung menuju ke tab insert gitu ya. Insert, memasukkan sesuatu, tab insert. Terus pilih tabel. Nah, tabelnya ini terserah teman-teman butuhnya bagaimana gitu ya. Kalau di hover, di hover itu diletakkan di atasnya mouse-nya, itu otomatis warnanya kuning gitu ya. Nanti kalau di seret nanti berapa tab kolomnya yang sesuai gitu ya. Tapi kalau biru ya, biru ya, sorry. Ya, sama-sama, beda-beda. Nah, kalau lebih dari ini yang di tabelnya yang diinginkan, bisa langsung ini, insert tabel. Nanti muncul berapa kolom yang diinginkan jumlahnya dan berapa baris yang diinginkan jumlahnya gitu ya. Nanti tinggal oke, nanti otomatis terbuat tabelnya. Ya, betul. Draw tabel juga bisa. Betul. Atau kita bisa ekspor dari Excel spreadsheet. Nah, ini Excel spreadsheet. Sama juga. Nah, kalau membuat tabel nanti jadinya seperti ini. Kira-kira nih, contohnya kira-kira seperti ini. Misalkan kita membuat tabel penjualan gitu ya. Tabel penjualan. Penjualan apa? Terserah penjualan apa. Penjualan baju, penjualan buku, penjualan mobil kak misalkan gitu ya. Nah, di sini berarti saya membuat tabel. Ada berapa tabelnya? Ada berapa? Tabelnya 1. Tapi ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 kolom. Kemudian barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gitu ya. Terus yang ini kan jadi 1 kan? Nah, ini teman-teman mungkin yang belum tahu, tinggal diselect aja atau dipilih aja kolom yang ini dan kolom yang ini, kolom yang sebelah sini ya. Kolom yang sini kan masih belum tergabung nih ya sama kolom yang sebelah sini. Kemudian klik kanan, pilih merge. Merge itu apa? Merge itu menggabung jadi 1 gitu ya. Jadinya nanti seperti ini nanti kolomnya tergabung jadi 1 gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Merge, milih merge, ini merge. Nah, ini merge. Nah, itu merge. Pilih merge. Nah, ini juga sama. Kalau ini yang tadi kolomnya yang saya merge, kolomnya yang saya gabung, tapi kalau ini barisnya yang saya gabung gitu ya. Barisnya, karena ini menandakan saya menggunakan 2 ini gitu ya. Kalau ini menggunakan 2 kolom ini gitu ya. Kalau yang nomor ini saya gabung barisnya. Kalau ini yang saya gabung kolomnya gitu ya. Gitu. Oke. Ini contoh aja, teman-teman bisa berkreasi lebih. Nah, untuk merubah gaya diklik kanan. Jadi oh iya, sama dikotakan juga bisa. Mouse kanan. Klik kanan. Klik kanan itu apa? Ya, mouse. Bukan dibuat buang garisnya. Kalau dibuang garisnya tetap ada nanti. Di atas itu kalau nggak salah ada merge and center gitu ya. Ini ada merge and center. Center. Nah, di kotak. Iya, di kotak, betul di kotak. Bentuknya itu apa ya? Bentuknya ya. Saya nggak buat di sini soalnya. Merge and center. Jadi dipilih kolomnya, Mbak Watini ya. Dipilih kolomnya. Kemudian klik kanan. Klik kanan itu klik, kan ada mouse itu kan ada dua tombol kan, 2 button, 2 kan. Kanan sama kiri kan. Itu klik kanan, nanti pilih merge.
Kalau yang seperti Mbak Santi bilang itu ada juga pilihannya di atas, di tools itu, di home. Itu ada ya, nanti ada tombol kotak gitu. Isi bentuknya kalau nggak salah itu panah kanan sama panah kiri saling beradu gitu kalau nggak salah ya. Ketemu berarti ini. Lanjut dulu ya sambil nyari-nyari. Nah, kita bisa merubah gaya tabel ini. Gaya tabel itu style style gitu ya. Caranya gampang, caranya klik aja tabelnya diklik, nanti otomatis tab ini akan muncul tab yang baru nih. Jadi selain tab ribbon yang kemarin yang tadi kita bahas, nanti akan muncul lagi tab yang baru. Tab ini tab untuk table tools namanya, table tools. Nah, dia punya design dan layout gitu ya. Terus bisa dipilih di situ untuk desainnya. Jadi desain itu meliputi warna-warna, kemudian bentuknya tabelnya kayak garis-garisnya seberapa, misalkan yang atas saja atau yang bawah aja, gitu. Betul. Bisa dicoba-coba dulu tadi nanti. Sip, betul. Mantap. Oke, sudah ya. Silakan coba lagi. Ya, merge and center. Betul Mbak Wati ini. Merge and center. Betul. Sip, udah ketemu ya. Ini untuk merubah gaya tabel. Nah, kalau sudah kita buat beberapa itu, nanti kita sudah punya minimal slide presentasi untuk intinya ya, pengurus dan jumlah penjualan dari pengurus gitu misalkan gitu ya. Nah, belum bisa ya tadi. Jadi kita punya misalkan tabel ini ya, mungkin bisa dicoba Mbak Neng Tia namanya siapa aslinya, Mbak Neng Tia Apeng. Jadi pilih saja kolomnya akan digabung, dipilihnya gimana ya, tinggal di select aja gitu ya. Nanti terpilih 2. Setelah terpilih 2, nanti klik kanan, pilih merge. Betul. Ya, di blok. Ya betul, di blok dulu. Nah, setelah di blok nanti bisa milih di merge gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kalau teman-teman sudah selesai buat presentasi, maka jangan lupa kalau di blok terus yang digabung mana gitu ya. Jangan lupa untuk menyimpan file. Nah, karena itu yang paling penting supaya tidak hilang apa-apa yang sudah kita buat. Caranya gampang, caranya tinggal file terus save gitu ya, terus atau file terus save as gitu ya. Bedanya apa antara dua ini? Intinya sama, intinya adalah menyimpan file gitu ya. Ini save dan save as. Bedanya kalau save itu misalkan kita sudah punya file, terus kita klik file save, maka otomatis
file tersebut yang akan kita save. File tersebut yang sudah kita rubah yang akan kita simpan. Tapi kalau file save as itu kita rencananya akan membuat file baru dari file yang sudah kita rubah itu. Gitu. Gitu ya. Nah, ada lagi kalau misalkan kita ingin menyimpan ke dalam bentuk yang lain. Teman-teman tahu apa ekstensinya PowerPoint? Ekstensi itu yang paling belakang ini loh. Yang paling belakang ini namanya ekstensi file gitu ya. Kalau PowerPoint 2007, mulai 2007 itu ekstensinya adalah PPTX gitu ya. Otomatis PPTX. Kalau save as otomatis PowerPoint akan memilih PPTX ini. Nah, PPTX ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa juga menyimpan ke bentuk yang lain gitu ya. Misalkan ke PPT. PPT ini enggak ada X-nya, PPT aja. Kenapa? Karena teman-teman ingin menyesuaikan format untuk PowerPoint 97 sampai 2003. Gitu. Karena kenapa? Misalkan ternyata di komputer satu ini yang kita mau buat presentasi tidak terdapat PowerPoint 2007 atau 2013 atau 2010 gitu ya. Maka kita harus merubahnya ke PowerPoint format 97 atau sampai dengan 2003. Bentuknya PowerPoint PPT ini gitu. Atau kita ingin merubahnya ke PDF ini PDF. Ini bisa juga pakai ini PDF. Atau yang lain gitu ya. Atau misalkan kita buat template-nya ini, maka kita buat bentuknya template otomatis. Kita bisa buka lagi nanti ketika presentasi yang lain dengan template-nya kita sudah buat gitu ya. Dan lain gitu ya. Dan lain. Kita juga bisa membuat file presentasi kita ini dalam bentuk gambar. Kita simpan dalam bentuk gambar. Semuanya dalam bentuk gambar. Nih, ada GIF, ada JPEG, ada PNG, ada TIFF. Gitu. Nah, kita juga bisa ekspor dalam bentuk PDF juga, PDF atau XPS. Ini sama dengan yang tadi itu, save as PDF. Tapi di sini juga disediakan. Ini beda komputer bisa beda. Jadi ekspornya kadang ada, kadang tidak ada. Sama dengan yang mana? Kalau mau ganti nama file gimana? Jadi kalau mau ganti sama beda. Sama PDF-nya sama. Kalau Mbak Neng Tia Apeng, kalau mengganti nama file gampang, Mbak. Jadi tinggal save as, nanti tinggal pilih nama filenya, diketik aja di ini tadi. Di ini. Sorry. Ini. Di atasnya ini, nama file ini. Nama file ini diketik aja. Terus diganti namanya gitu. Wah, Mbak Wat sudah bisa tuh. Terus PDF-nya ini juga bisa pakai PDF yang ini, bisa juga kita pakai export PDF ini, pakai export ini. Export. Nah, ini bisa beberapa ini, ada exportnya, ada PDF, ada video gitu ya. Ada ini nggak tahu, saya belum pernah nyoba yang ini. Ada handout juga bisa. Kira-kira seperti itu. Sudah selesai ini kelasnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal 7 menit lagi selesai kelasnya. Ada yang mau ditanyakan? 6 menit ya? Iya, 6 menit. Ya. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita bisa ya tinggal prakteknya, teman-teman bisa langsung coba ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.
bisa langsung lewat Facebook atau dan sebagainya gitu ya. Nanti kalau misalnya ketemu terus nggak tahu caranya bisa langsung tanya juga. Ya, di share. Insya Allah malam ini atau besok ya. Enakan praktek. Iya, enakan praktek. Betul, enakan praktek. Oke, teman-teman, kalau ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.